Celaka di poros maritim dunia, begitulah gambaran ironi cita-cita besar Indonesia menjadi poros maritim dunia di hadapan kecelakaan pelayaran yang tak kunjung surut dan memantik berbagai kritik dari sejumlah kalangan, terutama para wakil rakyat. Desakan evaluasi sistem keselamatan transportasi pun mencuat di sana. Lalu di mana sebenarnya titik kritis sistem keselamatan transportasi laut yang harus dievaluasi? Apakah cita-cita besar pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia juga sudah menjelma dalam perbaikan sistem keselamatan transportasi laut yang mumpuni? Kita langsung membahasnya bersama anggota Komisi 5 DPR yang juga Ketua Indonesia Maritime and Ocean Watch, Anton Siombing. Dan kami juga akan terus mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui telepon yang nanti akan kita tampilkan di layar. Saya langsung ke Pak Anton. Pak Anton. Ya, kita mengutip pernyataan Pak Anton yang kurang lebihnya bahwa kecelakaan di laut, artinya kapal laut nih Pak ya, itu bukan karena cuaca buruk, justru sebagian besar karena human error. Human error. Yang seperti apa sebetulnya Pak? Jadi ini Indonesia itu termasuk ke lautnya yang paling aman. Nggak ada typhoon di Indonesia. Ya? Secara alam ya? Secara totality nggak ada typhoon di Indonesia. Okay. Typhoon di dunia itu ada 63% antara Filipina ke Jepang. Tapi ada ombak besar Pak? Ombak besar, itu kalau untuk kapal-kapal kecil itu berbahaya. Tapi kalau untuk kapal besar itu sebetulnya relatif aman ya? Jadi pelayaran itu aturannya itu sangat ketat. Makanya aturannya itu dibuat secara internasional, dibuat oleh IMO. International Maritime Organization. Ada tiap tahun annual convention. Indonesia termasuk salah satu anggota. Sebentar Pak Anton, sebelum disambung ke sana, jika aturannya itu sangat ketat, saya membayangkan mengapa ini ketat, karena memang secara alam ini adalah sebuah jalur transportasi yang resikonya tinggi. Tidak seperti di darat sebetulnya. Ini kalau di darat kan dia menjadi resiko tinggi karena terlalu banyak orang yang berlalu lalang. Tapi secara alam ini resikonya tinggi. Betul nggak seperti itu? Betul sekali. Aturan aja diikutin belum tentu tidak ada kecelakaan. Apalagi aturan nggak diikuti. Apakah yang terjadi di Indonesia selama ini? Banyak aturan nggak diikuti. Oke, banyak contohnya? Sekali. Jadi contoh ya, seperti banyak sertifikat yang bodong. Sertifikat apa ini? Ibaratnya kapal itu udah lama tidak naik dock. Tapi sertifikatnya itu baru selesai dok atau diperpanjang. Artinya banyak mafia dong di sini? Ya jelas ada. Di pendidikan aja ada mafia. Nah, tapi saya senang dengan Menteri Perhubungan yang baru ini. Dia sangat tanggap. Kita udah kasih masukan-masukan. Terus seperti saya mengambil ijazah nakoda MPB 1 itu saya hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Itu pengalaman belar saya harus 4 tahun, kuliah saya 4 tahun, terus sekolah saya, ujian saya itu 2 tahun, 10 tahun lebih. Tetapi ada orang sekarang ngambil ANT2 atau PB2 hanya 6 bulan, 8 bulan, bisa lulus dan jadi nakoda kapal, ya enggak? Semua tuh pakai duit. Ini Menteri Perhubungan tanggap. Ini Pak Anton ketika mengatakan semua pakai duit, ini sebetulnya ada menjadi rahasia umum seperti itu atau udah rahasia? Atau ada bukti-bukti yang juga sempat udah pernah dilaporkan ke polisi bahwa ini mengelola ijazah umum, tetapi sekarang masih berlang-lang buana di pendidikan. Kenapa begitu? Ini yang salah. Makanya saya bilang Menteri Perhubungan, dan dalam waktu dekat kita ketemu. Sebelum kejadian ini kita udah komunikasi. Permasalahannya pendidikan itu kalau banyak, tetapi kualitasnya nggak ada. Soekarno dulu presiden pertama Republik Indonesia membuat Akademi Ilmu Pelayaran karena dia udah membayangkan, dunia udah membayangkan Indonesia itu di dalam pelayaran atau kemaritiman mempunyai leg spesialis. Sebelum kita ke soal pendidikannya Pak Anton, kita kembali ke human error-nya dulu. Kita selesaikan dulu di sini. Artinya dari segi kualitas nahkoda, dengan boleh dong kalau saya katakan ini seperti SIM tembak gitu ya, seperti izin tembak, artinya untuk mendapatkan izin itu sangat mudah. Pak Anton butuh 10 tahun tapi sekarang 6 bulan gitu kan. Nah ada itu jelas kualitas nahkodanya tidak sesuai harapan. Underperformance gitu.
Dan itu membuat resiko pelayaran kita menjadi tinggi. Ya. Itu satu. Kedua, terus yang kedua disiplin. Tadi ada soal ketiga, DOC tadi. Banyak sertifikat bodong. Sertifikat bodong. Aturan-aturan untuk mencapai keselamatan itu tidak dilakukan. Seperti ibaratnya contoh. Saya dulu sekolah di Belanda, kapal Belanda. Terkadang malam kita tidur jam 2 itu dibikin training. Latihan kebakaran gitu. Kita lari seperti ada kebakaran. Padahal nggak ada kebakaran. Cuman simulasi. Kita simulasi pos kita di mana. Di Indonesia nggak pernah dilakukan itu. Tidak pernah dilakukan. Jarang. Satu. Kedua, itu artinya kan kesigapan krunya itu kan jadi kurang terlatih. Bang Rudi, kapal itu berangkat ada port authority, ada sah bandar. Ya. Ada security-nya. Draftnya itu dicatat, tapi terkadang banyak petugas kita di pelabuhan yang menjadi sah bandar secara hukum tidak mengetahui kapal. Sedangkan STCW mengatakan, standar training sertifikat watchkeeping mengatakan, semua kru yang ada di dunia ini harus mengikuti standar tersebut. Pelaut Indonesia masih termasuk sedikit yang masuk standar tersebut, apalagi yang mengkontrol. Jadi Menteri Perhubungan ini udah mau merubah di pelabuhan-pelabuhan itu orang yang benar mengetahui kapal. Coba kapal kayak Rafalia berangkat, dicek nggak muatannya? Ini yang terakhir ya, kecelakaan. Itu menurut saya, nanti yang mutusin itu KNKT ya. Menurut saya bahwa itu overdraft. Artinya ini kan sebetulnya atas analisa Pak Anton. Pak Anton juga pergi ke sana kan? Saya udah tahu, saya tahu. Dulu juga kapal 3 bulan yang lalu yang tenggelam di Surabaya juga, itu juga gitu. Kapal wajib pandu. Pandunya mungkin naik tanda tangan, lapor ke Atpel ada pandu, kapalnya berlayar tanpa pandu. Kapalnya berlayar di luar alur. Itulah yang saya katakan dapat ijazah hanya 7 bulan, AMT 2. Saya udah katakan dan Menteri udah agree. Mungkin Menteri sekarang kan sibuk kereta, perhubungan darat, perhubungan udara. Ini mulai laut akan disentuh. Nah sebelum ke Menterinya, soal Rafalia 2 tadi, analisanya Pak Anton itu. Menurut saya itu overdraft. Overdraft itu maksudnya? Belayar udah miring, ya mungkin ada yang dibuka, entah rem door apalagi, makin tenggelam itu kapal. Untung itu nakodanya meninggal. Nggak dapat data. Sekarang polisi siapa? Mau cari data kemana? Ke port authority. Siapa yang berangkat melepaskan kapal itu berangkat dari pelabuhan. Kondisinya bagaimana? Manifestnya bagaimana? Kalau boleh saya mencoba untuk mensummary. Pertama, penyebab resiko kecelakaan di transportasi laut kita. Pertama, karena kualitas nakodanya yang turun. Salah satu underperformance. Terus kemudian dari segi kapalnya sendiri yang harusnya naik dock, naik dock. Ibaratnya kalau naik dock biayanya 1 miliar. Ini kalau transportasi umum darat itu kayak uji kir kayak gitu, Pak. Tiap tahun itu kan ada annual dock, ada yang harus dock. Itu tidak dilakukan. Daripada buang uang 1 miliar, ya diatur aja jalur belakang sehingga nggak naik dock. Mungkin 100 juta artinya cuma 10%-nya. Demikian juga alat-alat keselamatan kan pemilik kapal kan mencari untung saja. Nah itu dia soal alat keselamatan. Yang terpikirkan adalah pelampung misalnya. Itu jumlahnya harus sesuai dengan manifest atau gimana sebetulnya, Pak? Alat pelampung itu harus mampu, bahkan harus lebih dari penumpang yang ada. Ini kalau kita melihat kejadian yang kemarin kan banyak orang yang nggak pakai pelampung jadinya tuh. Itu mungkin udah karena kejadian sangat mendesak ya. Bayangkan pelayaran dekat saja bisa ada kecelakaan. Apalagi itu termasuk faktor karena dekat, semua pandang enteng, tidak memeriksa aturan. Seperti ini saya dengar, itu di luar aturan. Nakhoda mualimnya itu membagi duty itu, tugas itu per hari. Hari ini tanggung jawab nakhoda, besok tanggung jawab mualim satu bulan. Itu nggak boleh. Harusnya dua-duanya tetap bertugas setiap hari. Harus bertugas. The all totality responsibility by captain, master. Itu tanggung jawab nakhoda. Jadi nggak boleh dibagi-bagi. Pak Anton, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Silakan.